terdiri dari 3 kecamatan Bapak Ibu, yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan, dan Kaloran. Nah, hebatnya di Kranggan ini itu ada 4 guru penggerak. Jadi memang pada IKM ini kami diminta dari dinas untuk berbagi dengan Bapak Ibu di tiap kecamatan. Lanjut Mbak Mei. Nah, di sini di dalam guru penggerak selalu diberikan salam, yaitu sebagai salam dan bahagia dari ajaran Ki Hajar Dewantoro yang nanti melatar belakangi Bapak Ibu untuk mengetahui dari kurikulum ini sebagai dasar filsafatnya di situ. Lanjut. Tim D dari kami guru penggerak tim D itu terdiri dari 7. 4 diantaranya Kranggan. Kalau kita itu hanya berbagi dari beberapa kecamatan. Nah, untuk hari ini yaitu materi yang akan dipelajari Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi. Setelah itu sebelumnya ada pretest yang nanti akan saya share juga di grup. Terus ada rapot pendidikan. Mohon maaf sebelum ke rapot pendidikan, Bapak Ibu sudah membuka rapot pendidikannya? Ya sudah, berarti nanti hasilnya bagaimana kita akan membahas untuk bekal kita menyusun KOSP. Selanjutnya ke platform Merdeka Mengajar, lalu Linktree Merdeka. Karena di sini berbagai macam hal dari platform ke Linktree itu sudah ada banyak sekali materinya. Jadi programnya Pak Nadiem dalam Merdeka Belajar itu sudah dirangkum dalam Linktree Merdeka ini. Nah, lalu setelah kami selesai, nanti ada Bu Menar akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu sebagai modelnya Merdeka Mengajar ini. Terus setelah tahu modelnya, kita akan mencari tahu dari CP, TP, ATP. Kalau yang kemarin itu sebenarnya itu adalah SKKD. CP itu CP, TP, ATP itu adalah kalau kita mengenal kurikulum lalu hanya kayak berganti nama dan juga berganti esensi isinya. Nah, di sini CP, TP, ATP ini adalah rohnya dari kurikulum baru ini. Jadi kalau sudah pegang rohnya mau diapakan itu bisa gitu. Nah, hari ini selesai materi kami, Bu Menar, saya dan Bu Azizah. Besok kita akan belajar menyusun RPP diferensiasi, pembuatan program berdampak pada murid. Nah, di sini kalau RPP diferensiasi biasanya ke siswa itu guru kelas 1 dan 2 yang guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang harus tahu. Nah, untuk kepala sekolah, pembuatan program berdampak pada murid ini juga harus menyusun bersama. Gongnya nanti di hari Rabu dan Kamis, gongnya di situ. Kenapa? Karena kita kebetulan dapat narasumber yang luar biasa. Dan ini juga kemarin untuk PSP 2, ini adalah PA-nya, pelatih ahlinya, itu dari LPMP. Itu namanya Bu Ardiani Mustikasari. Itu yang akan menjelaskan struktur kurikulum Merdeka yang mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mulai menyusun sekarang. Lalu di sini ada pembelajaran dan asesmen untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, besok ketika Bapak Ibu itu mungkin sudah dapat sasaran ini ya untuk kurikulum barunya ya. Sudah mulai disusun juga? Oh, belum. Nah, itu kalau globalan di Temanggung yang sudah mulai share-share ini, itu ada 2 contoh yang terjadi. Kita kan sering menggunakan rumus ATM enggak Bapak Ibu? Iya. Oh iya, Bu Tito langsung menjawab. ATM apa? Amati, tiru, modifikasi. Nah, memodifikasi ini karena ada 2 contoh yang sudah share banyak di beberapa grup itu. Ada 2 SD yang ada di Temanggung. Nah, ini bisa di ATM-kan. Nah, ada beberapa SD yang sudah membuat itu plug dari 1 SD lah, itu mesti disuruh mengubah lagi nanti sama Bu Turinya. Nah, Bu Turi selaku pengawasnya. Nah, selanjutnya kami akan ke lanjut Mbak, peserta BIMTEK. Bapak Ibu, saya sudah mulai turun ini karena di sini saya menyadari bahwa peserta BIMTEK di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, lalu ada juga guru kelas 1 dan guru kelas 4. Pangapunten, ini sebelumnya saya memberanikan diri sebenarnya
untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Ini selaku tamu itu harusnya sudah kalanuwun gitu. Nah, kalanuwun saya tadi saya memperkenalkan saya dengan tim yang juga nanti akan diperkenalkan secara rinci oleh para narasumber secara bergantian. Lanjut. Nah, biar nanti kita tidak bosan untuk proses belajarnya, itu penjelasan jelas. Kalau kita langsung ke tugas diskusi, kalau belum ada penjelasan akan Zoom juga. Lalu ada diskusi kelompok, lalu presentasi, dan presentasi ini kita nggak akan membutuhkan waktu yang lama karena kita juga akan melakukan window shopping gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu mengartikan window shopping itu biasanya kita di supermarket melihat-lihat barang bagus. Nah, nanti yang dilihat adalah hasil pekerjaannya per kelompok-kelompok itu. Lanjut, ada ice breaking juga biar Bapak Ibu tidak bosan dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatannya semacam itu. Lanjut Mbak Mei. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di Kecamatan Kranggan ini sudah mulai terdengar keluhan tentang kurikulum Merdeka Belajar? Oh, mengeluh karena belum tahu gitu. Kalau di tempat-tempat lain gitu saya sering mendengar, apalagi SD saya masuk PSP itu sama Bu Riana juga di situ. Nah, banyak sekali yang sudah mulai mengeluh gitu, mengeluh untuk kebingungan dan mau belajar di situ. Nah, keluhan-keluhan itu saya rangkum, Mbak Mei. Di sini ada yang mengatakan kurikulumnya itu makin nggak jelas gitu. Nah, ketidakjelasannya itu bagaimana? Nah, karena guru-guru itu harus melakukan pelatihan, maka dari pelatihan itu harus meninggalkan siswanya gitu. Membuat siswa itu nanti nggak tahu apa-apa kalau ditinggalkan. Nah, ini ada satu hal lain poinnya, yaitu kalau nggak tahu apa-apa siswa itu semakin bodoh nantinya. Terus ada yang bilang membingungkan. Nah, selanjutnya dirasa juga tidak efektif. Nah, terus itu ada juga karena menterinya sekarang itu dari Gojek, sekedar untuk menjual aplikasi. Nah, semacam itu keluhan-keluhannya sudah mulai saya dengarkan. Semoga di Kranggan tidak terjadi. Itu harapan saya. Nah, karena hal itu muncul, maka yuk kita belajar bersama. Dari kata membingungkan ini akan menjadi tahu jika Bapak Ibu, Mbak Mei, ini Bapak Ibu guru harus memiliki sifat yang fleksibel. Ketika memang Bapak Ibu itu dari dulu mengajar dengan berbagai macam kurikulum dan efektif, setiap kurikulum itu tidak jelek karena itu juga membentuk kepribadian kita. Namun sekarang itu mulai beralih. Kalau dulu anak-anak SD itu berlarian ke lapangan kalau mainnya, ke sawah, bermain di luar. Sekarang apa yang terjadi? Dodok, pipis pakai HP. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Sama, di Bringsua juga sama. Oleh karena itu mungkin itu sudah mulai direspon oleh kementerian. Oh, nggak bisa ini kalau menggunakan kurikulum yang 2013 karena sudah dodok pegang HP. Oleh karena itu dibuatlah sebuah kurikulum yaitu Merdeka di sini. Merdeka di situ nggak dibebaskan liar gitu, enggak. Tetapi ada poin-poin yang diberikan kepada guru untuk mengajar sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Nah, sering mendengar Bapak Ibu dari CPTP ATP yang kemarin itu ada perubahannya baru keempat, minggu lalu sudah berubah kelima. Ibaratnya dari delay ke tempe ke delay lagi kayak gitu. Nah, ini berulang kali. Memang kita harus merespon cepatnya, maka yang menggunakannya adalah bagian otak reptil. Sudah tidak lagi bagian otak kanan dan bagian otak kiri karena responnya harus cepat. Oleh karena itu di sini fungsi otak reptil itu untuk mengatur gerak refleks dari keseimbangan pada tubuh. Jadi begitu informasi masuk, kita harus bergeraknya bagaimana ya? Kita harus cepat untuk merespon itu. Nah, ini adalah bagian otak reptilnya
Yang warna ungu di situ, yang Bapak Ibu mungkin juga bisa menggunakan itu untuk bergerak cepat. Karena perubahan kurikulum Merdeka ini itu sangat dikatakan fleksibel ya iya, tapi selalu berubah-ubah jelas gitu. Lanjut. Nah, dasar perubahannya Bapak Ibu kita dasarnya adalah Ki Hajar Dewantoro yang sebenarnya dari luar negeri itu sudah direspon, digunakan untuk pendidikan di sana. Nah, P3K yang sekarang 5 tahunan itu sama dengan polanya Polandia sama Jepang, di mana guru-guru itu dinilai untuk selalu bisa dinamis semacam itu. Nah, di sini salam bahagia itu adalah salam kami KHD yang mengartikan pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Karena sebuah tuntunan di sini adalah menuntun segala kodratnya. Nah, dengan begitu agar apa? Mereka dapat sampai pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pesannya Ki Hajar Dewantoro yang mungkin selama ini Bapak Ibu hanya tahu 3 hal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Tetapi di dalam itu masih banyak ajaran-ajarannya yang kita sering mengabaikannya. Lanjut. Nah, analoginya kita itu sesuai dengan kodrat menuntunnya. Ini Bapak Ibu dari petani. Jadi karena negara kita adalah negara agraris, itu dianalogikan melalui bertani, yaitu pertanian adalah petani padi. Nah, bagaimana seorang petani padi itu sebagai muridnya adalah sebagai bibitnya, kita adalah sebagai petaninya, yaitu gurunya petani, dirawat oleh petani tersebut. Jika petani mendapatkan bibit padi, oh ini bibitnya padi ini, maka ia harus menumbuhkan bibit tersebut, bibit padinya itu sesuai bagaimana merawat padi. Jangan sampai padi itu dirawat dengan sesuai jagung dan dijadikan jagung, itu nggak akan jadi. Maka hal yang tidak realistis memang mengharapkan bibit padi tadi menjadi sebuah jagung, itu hal yang berlawanan. Nah, dengan kodrat penciptanya padi itu, jadi kita melawan kodrat dari pencipta padi. Selain itu, sang petani itu diharapkan menumbuhkan padi sesuai dengan ilmu perawatan padi. Maka tidak heran di kurikulum Merdeka ini 80%-nya untuk pembelajaran yang sudah semakin dipersingkat strukturnya, IPA menjadi IPAS gabungan dengan IPS semacam itu. Lalu ada proyek. Nah, proyeknya ini nanti rapotnya diberikan 1 tahun sekali, membekali anak mulai dari awal sampai akhir dia bisa memasarkan atau memanennya. Itu ibaratnya kewirausahaan untuk tanam sayur. Nah, anak itu diajari benar-benar menanam mulai dari bibit, merawat, lalu kalau misalnya terjadi ada hama bagaimana merawatnya, terus setelah itu bisa menjual. Nah, yang diharapkan pemerintah semacam itu, membentuk jiwa kewirausahaan pada siswa itu. Jadi kalau di SD itu ada 7 profil pelajar Pancasila, diambil 5 untuk SD. Nah, tiap sekolah minimal mencantumkan 2 profil pelajar Pancasilanya. Lanjut. Nah, sekarang dari analogi dan penjelasan Ki Hajar Dewantoro ini, pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Alhamdulillah, jika siap, silahkan Bapak Ibu mengeluarkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest. Jadi karena ini pretest, nanti Bapak Ibu sampai akhir akan tersenyum melihat senyuman itu, oh ini skornya berapa ya gitu. Nanti akan ketahuan skornya. Setelah itu nanti setelah selesai di akhir juga akan ada post test. Saya akan mengirim linknya untuk pretest di grup ya. Masuk grup dulu. Silakan untuk masuk grup dulu.